banget sebagai pelayan Tuhan, imannya tidak kuat, tidak kokoh, gampang jatuh. Banyak seperti itu. Orang Kristen, bukan saja jemaat, hamba Tuhan, pendeta, pelayan, pengurus gereja, yang dulunya semangat dia melayani, semangat dia memberitakan Injil, tapi ada masalah, ada hambatan, hilang dia. Ya, saya ada beberapa contoh hamba Tuhan. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara jadi oleh karena iman. Jadi kita tidak dilihat dari pendeta, tidak dilihat dari hamba Tuhan, tidak dilihat dari pengurus gereja, tidak dilihat dari pemimpin pujian atau pemimpin yang lain, tapi dilihat dari imannya. Bagaikan seperti bangunan ini, dia kokoh bangunan itu, mau membuat 1.000 orang, mau 2.000 orang, mau 5.000 orang, tapi kalau pondasinya kuat, gak akan runtuh bangunan itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kedewasaan orang Kristen, kedewasaan saudara dan saya, orang dewasa di dalam Tuhan itu tidak terlihat dari umurnya. Banyak umur orang Kristen udah tua, udah ubana, sudah mungkin punya cucu, tapi belum tentu imannya itu dewasa. Tapi ada orang masih muda, bagaikan seperti Gideon dalam Alkitab, bagaikan seperti Daud dalam Alkitab, tapi imannya itu kokoh di hadapan Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau banyak sekarang orang Kristen murtad meninggalkan Tuhan karena imannya tidak kuat, tidak kokoh di dalam Tuhan. Ya, teruskan. Iman seorang bisa kita lihat dari perbuatannya, itu. Jadi kalau saya katakan istri saya ini memiliki iman yang kuat, saya bisa lihat itu dari perbuatannya, bukan perkataannya. Kalau ada orang bilang saya orang beriman kepada Tuhan, saya orang setia kepada Tuhan, tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, tidak sesuai dengan imannya, nol di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman seseorang bisa kita lihat dari perbuatannya kepada Tuhan. Jadi kepada Tuhan bagaimana dia, setia enggak? Bagaimana perbuatannya enggak? Baru kepada sesama manusia. Harus yang dua ini harus kita lihat. Walaupun Bapak Ibu Saudara 40 hari 40 malam dia puasa, ada teman kita seperti itu dulu di gereja ini, 40 hari 40 malam dia puasa, nggak makan. Ya, kita melihat wah rohani luar biasa. Siapa tahan Bapak Ibu Saudara, agama tetangga saja sebentar lagi mau puasa, tidak 40 hari, tidak 40 malam. Tapi hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini 40 hari, 40 malam dia puasa, tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi perbuatannya nol di hadapan Tuhan. Sekarang jatuh dia. Sekarang nggak melayani Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, iman seseorang bisa kita lihat dari perbuatannya, dari imannya. Bagaimana perbuatannya? Kalau dia katakan dia beriman kepada Tuhan, tapi perbuatannya kepada Tuhan nggak setia, perbuatannya kepada Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatannya kepada manusia tidak menjadi berkat, itu nol. Karena Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Jadilah engkau garam dan terang. Itu yang utama. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Kristen tidak tahan menghadapi tantangan? Banyak seperti itu. Kalau kita diberkati,
Wah, rajinnya ke gereja, luar biasa. Kalau tidak ada masalah, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu ada masalah, tantangan, hambatan yang kita hadapi, mungkin ejekan, mungkin tantangan dari suami, tantangan dari istri, tantangan dari anak, seringkali kita jatuh. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Apa? Karena iman kita tidak bagaikan seperti fondasi bangunan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang itu bertumbuh dewasa di dalam kebenaran itu dilihat dari perbuatannya. Ya, banyak sasaran iblis sekarang menjatuhkan orang kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat, pengurus gereja. Dan lihat itu, supaya dia jatuh. Iman terkait erat dengan harapan. Jadi iman kita itu terkait dengan harapan kita. Itu dilihat dari harapan kita. Kalau kita berkata, Bapak Ibu Saudara, besok saya akan diberkati oleh Tuhan, besok saya akan mendapat berkat dari Tuhan, itu dilihat dari pengharapan kita. Dan sejauh mana kita perbuatan kita kepada Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, kita memiliki perkataan yang luar biasa. Waduh, saya diberkati, bulan depan saya akan diberkati, anak-anak saya akan diberkati, dan semua pekerjaan saya akan diberkati. Tapi kalau perbuatannya nol, itu nggak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan melihat perbuatan kita, Tuhan melihat hati kita, bukan perkataan kita saja. Jadi sejauh mana kita berbuat mengimani, itu yang dilihat Tuhan. Tapi seringkali kita, saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang Tuhan, perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Itu dikatakan ngomong kosong. Dan teruskan, Bapak Ibu Saudara, ya dalam Matius 7 ayat 26 dan 27, tadi saya katakan bahwa iman itu ibaratkan pondasi bangunan. Iya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hidup kita tidak satu orang pun kita yang meninggalkan Tuhan. Amin. 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 Tidak satu orang pun kita yang melupakan Tuhan. Tidak satu orang pun kita yang melupakan kebaikan Tuhan. Matius 7 ayat 26-27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, jadi mendengar dulu, maka Bapak Ibu Saudara, saya katakan seringkali orang gagal dalam ibadah pada waktu dia mendengar firman Tuhan. Kalau memuji Tuhan, menyaji, bisa aja semangat, dengar musik saja semangat kan? Ya kan? Berdiri, duduk, kadang-kadang kenapa kita disuruh berdiri duduk supaya ngantuk, ya kan? Tapi jangan berdiri terus di rumah. Kalau ibadah di rumah saya nggak setuju suruh berdiri, itu namanya menghukum itu. Udah capek, sudah sakit kaki suruh berdiri lagi, ya? Tapi kadang-kadang pemimpin pujian seperti kita ini kan dilihat kurang semangat ini, ya kan? Hukum Mesia kita kan, ya kan? Tidak berdiri, ya kan? Walaupun kadang-kadang lutut kita sudah mulai goyang ini, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita gagal pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Ngantuklah, buka hatilah, ya, bagian gadis, ya, goyaan sama pacarnya, bagi ngapain kau,
lagi di gereja kok WA, ngantuk aku. Ya, ibu-ibu pakai WA, awak jualan minyak sendiri, awak bawa minyak habis, ibu pasok, banyak saja. Iya, undang lupa baru kamu undang saya gereja lagi. Itu siasat. Gagal orang, banyak orang gagal pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Baik siapapun itu. Tetapi dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi banyak orang mendengar saja. Oh, saya tanyalah, apa kata Pak Nambela minggu kemarin? Ada yang tahu. Apa Bapak Ibu Saudara? Khotbah Pak Nambela minggu kemarin. Tapi kalau tanya, baju apa Pak Nambela? Pas tahu semua. Ya kan? Paling susah. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Ini firman Tuhan ya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah, tapi pulang gereja enggak melakukannya, perbuatan yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, itu diibaratkan orang bodoh. Orang bebal, orang yang lambat. Jadi mendengar, menangkap firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan itu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ayat 27, orang bodoh itu diibaratkan bangunan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pernah lihat orang pelayan Tuhan sekarang lagi panik? Ya, kami saja di SCA Sumber 1 ini, ya, ada 4 orang. Dulunya semangat, jatuh, dipecat. Ya, itu ibaratkan bangunan yang dibangun di atas pasir. Datang banjir, datang hujan, itu ibaratkan pencobaan, masalah, rubuh, rusak, hebat kerusakannya. Ya. Saya pernah katakan kan, pendeta Siburian di Bogor besar gereja, banyak jemaatnya. Ya, sekarang jadi Kiai Siburian. Gereja itu seperti ini dirombak menjadi tempat ibadah dari pendeta. Jemaat banyak, istri dan anak-anaknya. Pada waktu dia pindah dari Kristen, dikawal. Yang meresmikan dia menjadi Ustadz Siburian adalah wakil presiden. Bangga. Itu ibaratkan Bapak Ibu Saudara rumah yang dibangun di atas pasir. Kelihatan bagus rumah itu, indah banget rumah itu. Tapi pada waktu datang banjir, datang angin, roboh rumah itu dan hancur dan hebatlah kerusakannya. Pada waktu ada masalah, tadi hambatan, ejekan sang kita hilang. Kenapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara berkata saya beriman, saya mengasihi Tuhan, Tuhan katakan kepada saudara, mana perbuatanmu?
Jangan sok ngomong dong, kata Tuhan. Perbuatan. Iman itu disertai perbuatan dan tindakan. Itu yang dikatakan Tuhan. Ya, teruskan. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan. Kita percaya, kita imani, kita lakukan. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan, yang pas sama kita firman Tuhan itu imani, aminkan. Jadi tidak usah harus kata pendeta amin, amin. Jadi kalau firman itu memang sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, amin. Berarti kita mengiyakan firman Tuhan. Tidak harus tanya pendeta, ada amin, amin, seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu menegur kita, menguatkan kita, katakan amin sama Tuhan. Ya. Jadi iman itu adalah kepercayaan kita bagi kita mendengar firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi dasarnya. Iya. Jadi iman itu adalah dasar, ibaratkan pondasi. Yang bangun ini adalah Pak Marbun, dia tahu kekuatannya. Jadi kalau nggak ada pondasi ini, roboh bangunan ini. Jadi bangunan tergantung kepada pondasi. Pondasi ini bertingkat atau pondasi ini tidak bertingkat. Iman kita juga seperti itu. Iman kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pernah melayani di Pekanbaru, di perkebunan, ya, dan di situ ada orang Tanias, sudah 15 tahun dia nggak punya anak. 15 tahun dia tidak punya anak. Dan dia datang pada kami sama Mbak Tuhan, Pak, tolong doakan Pak. Kenapa? Kami 15 tahun nggak punya anak Pak. Mau ngapain? Supaya tahun depan kami punya anak. Jadi iman itu tergantung kepada orang itu, bukan kepada pendeta. Ya, kalau kita doakan pun mungkin dia kita doakan 20 pendeta mendoakan, kalau imannya nggak bertumbuh, ada artinya. Jadi kalau pendeta hamba Tuhan berdoa kepada dia, tapi imannya kokoh, pasti terjadi. Kami berdoa kepada Bapak dan Ibu, Pak, tahun depan saya pasti punya anak, dan saya undang Bapak nanti. Betul. Tahun depannya Bapak telepon, makasih Pak, istri saya belum melahirkan. Itu dilihat dari iman seseorang. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit kesaksian. Waktu kami dulu membuka pelayanan di Mandala, ya, dan Bapak Ibu Saudara, jemaat nggak ada dari Mandala, nggak ada dari Mandala jemaat itu, tapi kebanyakan jemaat itu datang dari Selangor, naik becak dari Selangor. Saya berpikir ke Tuhan, kami bergereja di Mandala, Ormus Mandala. Tetapi kenapa jemaat datang dari Selangor? Banyak. Maka saya berpikir, berarti Tuhan menghendaki kami Selangor. Maka saya datang ke Selangor bersama istri saya dan kami bekerja. Itu tanda dan mengimani. Walaupun tidak kita lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara dikatakan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat.
tapi Tuhan sudah kasih tanda. Bapak Ibu Saudara, itulah iman kepercayaan kita. Ada kuasa, ada mujizat. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Ibaratkan saya katakan mobil dengan minyak. Bersama kan? Gak bisa jalan mobil kalau nggak ada minyak, ya kan? Tapi mobil bisa berjalan kalau diisi minyak. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita ada iman kita kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Roma 1 ayat 7 katakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ibaratkan Bapak Ibu Saudara, mobil itu bisa berjalan kalau diisi bensin di situ. Iman kita bisa bertumbuh kalau kita diisi firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, jujur sama Tuhan, berapa kali kita baca firman Tuhan seminggu? Ya, ada yang baca firman Tuhan seminggu? Tiap hari ada? Ya, asih, Nabi. Siapa lagi ada? Wah, istri saya itu suatu hari 3 pasar itu, kalau nggak dipecat dia. Karena peraturan GCA, hamba Tuhan harus baca 3 pasal 1 hari. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertumbuh iman kita kalau baca firman Tuhan? Nggak pernah. Karena dari firman itulah timbul iman kita. Dari prinsip itulah bisa kita. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang sepele. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Facebook bisa 1 jam, melihat WA bisa 1 hari. Kan coba Bapak Ibu Saudara sempatkan setengah jam saja baca firman. Walaupun kadang-kadang firman tidak enak dibaca, ya, tapi Bapak Ibu Saudara, iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman kita timbul dari membaca kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki iman? Bisa saja kita melalui perkataan kita, saya punya iman, saya punya iman. Tuhan katakan, mana perbuatanmu? Karena yang Tuhan lihat adalah perbuatan kita, bukan perkataan kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan dan berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita harus seperti itu. Kadang-kadang saya baca WA, Facebook, saya langsung katakan iya ya, kalau belum baca firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang Roh Kudus itu ingatkan, bahwa baca firman Tuhan kau, kubuka. Walaupun kadang-kadang tidak enak membacanya, sejarah pembunuhan, sejarah ini, tapi wajib kita membaca. Amin. 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 Mau baca firman? Amin. Ya, kalau baca firman, amin. Langsung bilang amin, mulai nanti baca firman. Ya kan? Harus seperti itu supaya kita orang beriman. Kalau nanti kita ke surga, Tuhan katakan, contohnya Mak Carlos, Carlos Regan, karena Mak Carlos 2 sini, ya kan? Ketiga, si Carlos Yombing, Mak Carlos Regan, Mak Carlos Tony. Sebentar lagi apa lagi itu? Ya? Coba tanya dulu Mak Carlos Tony, apalah isinya
Yohanes 1 ayat 14. Karena nggak ada kita, ya kan? Tak tahu. Tapi iblis tanya, maka terus boleh berbibi iba. Pak Jupong dan Jolmak nomor 3, nomor asal. Ya kan? Karena apa? Lebih ingat itu daripada firman Tuhan. Karena seperti itu, ada orang tua, saya tahu, setiap hari ditanya anaknya, mari belajar kok, mari bapak, udah kita gila, nomor 3, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai orang yang bertumbuh dalam iman? Iman harus disertai dengan tindakan kita. Coba kita kalau hujan, ya Tuhan berhentikan hujan Tuhan, ya. Tapi kalau bertindak, tak berhenti hujan itu. Ada tindakan kita. Ya teruskan. Iman menciptakan mujizat dalam hidup kita. Iman menciptakan mujizat dalam hidup kita. Matius 17 ayat 20. Dan mohon Bapak Saudara dia di depan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kemarin ke rumah hamba Tuhan, karena dia sering di Israel. Saya lihat biji sesawi itu kecil kan, ya. Dan Tuhan katakan, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, ya, maka kau mengatakan pindah gunung, akan pindah. Dan teruskan, ya, contoh di India yang bernama Bapak Ibu Saudara Sundar Singh, seorang hamba Tuhan. Dia menyampaikan khotbah itu, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, engkau akan dapat pindahkan gunung itu ke laut. Satu desa, contohnya Selambuli, itu awalnya ada orang Kristen di India. Bapak Ibu Saudara, kalau pindah gunung itu ke laut, kata tokoh masyarakatnya, kami sekampung ini menjadi orang Kristen. Dan pendeta itu katakan, berikan waktu sama saya 7 hari, maka gunung itu akan pindah ke laut. Bapak Ibu Saudara, pendeta ini berdoa dan berpuasa. Hari pertama dilihatnya gunung berpindah. Karena kalau nggak pindah gunung itu, Sundar Singh ini, seorang hamba Tuhan ini akan dibunuh. Tawarannya nyawa. Tapi kalau pindah gunung itu ke laut, semua masyarakat itu ikut Sundar Singh, percaya kepada Yesus. Hari kedua tidak pindah gunung itu. Hari ketiga juga enggak. Pada hari yang ke-6, dia melihat jam 12 malam bahwa gunung itu tetap di situ. Dan dia berpikir, Tuhan, inilah akhir hidup saya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu jam 4, jam 5, datanglah hujan, datanglah petir. Dan Bapak Ibu Saudara ini kesenangan, ya. Dan pada waktu itu jam 4, jam 5, dia bangun dan dia melihat Bapak Ibu Saudara bahwa gunung itu tidak ada lagi, pindah ke laut. Dan semua masyarakat itu menjadi orang Kristen. Maka satu desa itu sampai sekarang adalah orang Kristen. Kenapa? Iman itu harus
harus beserta dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, dia berkata 7 hari waktunya, berikan waktu 7 hari, maka gunung itu akan pindah. Sudah segini dia bukan tinggal diam, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia berpuasa kepada Tuhan. Dilihat hari pertama, kedua, ketiga, keempat kali tidak ada apa-apa, tapi sudah segini tetap terus percaya kepada Tuhan. Jam 12 malam hari ke-6 tidak ada apa-apa, tapi jam 4 dan 5 datang hujan gerimis, datang petir, dan dilihatnya gunung itu sudah pindah. Kenapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara beriman, Tuhan katakan mana perbuatanmu? Itu yang Tuhan katakan. Ya, teruskan contoh-contoh di Alkitab yang memiliki iman. 1. Abraham, 100 tahun Sarah tidak memiliki anak. Padahal Tuhan katakan kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Anaknya tidak ada. Dan Abraham protes kepada Tuhan, Tuhan, dari mana saya menjadi bapa segala bangsa? Tuhan katakan kepada Abraham, tahun depan engkau akan memiliki anak. Sarah tertawa. Sudah 100 tahun, gak mungkin saya punya anak. Tuhan katakan kepada Sarah, Sarah, mengapa kau tertawa? Kadang-kadang iman itu sering menjadi ejekan, ya kan? Ditertawai orang. Sarah mengatakan, Tuhan, saya tidak tertawa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham 100 tahun Sarah sudah mandul. Tapi Tuhan katakan kepada Sarah, tahun depan engkau akan memiliki anak. Secara logika tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tahunnya Abraham, Sarah melahirkan, dibuatlah namanya siapa? Ismail. Siapa nama anak Abraham? Ishak. Siapa? Yakobus. Ishak. Ishak. Sesudah kau berikan Ishak kepada Abraham, Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, bawa anakmu Ishak itu, persembahkan di gunung. Coba kejadian Tuhan itu. Sudah dikasih anak satu-satunya, umur 100 tahun Sarah. Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu itu, bawa ke gunung. Saya nonton kemarin di TV, bagaimanalah hati Ishak itu pada waktu dia pikul kayu, padahal dia mau dipotong. Ishak berkata kepada bapaknya, Bapak, mana domba itu yang mau dipotong itu Bapak? Abraham berkata, tenang, nanti ada domba itu. Itu iman, walaupun belum dilihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Ishak diikat dan diletakkan ke persembahan, coba saya berpikir bagaimanakah Ishak itu. Kejamnya bapakku ini dipersembahkan. Ya. Tapi Tuhan melihat iman dan perbuatan Abraham, digantilah dengan domba. Maka itulah perayaan domba bagi agama. Jadi ada perayaan korban domba, sejarahnya dari Abraham dan Ishak. Walaupun sekarang mereka tidak mengakui Abraham dan Ishak, tapi itu sejarahnya. Bapak Ibu Saudara, Nuh memiliki iman, satu-satunya Nuh yang memiliki iman pada zaman itu. Semuanya manusia berbuat dosa, salah. Tapi Nuh itu adalah orang yang beriman. Terus kau ngambil air. Sehingga Tuhan binasakan semua manusia itu. Keluarga Nuh diselamatkan.
Baru yang ketiga adalah Rahab, seorang wanita pelacur. Ya, Rahab ini adalah wanita pelacur, wanita yang jahat, tapi dia bertobat dan diselamatkan Tuhan dia seisi keluarganya. Pada waktu datang pengintai ke Yeriko, diutus Yosua, Rahab tahu bahwa ini adalah orang Israel, anak Tuhan, dan pengintai ini mau dibunuh. Tapi Rahab, seorang pelacur ini yang jahat ini, disembunyikan orang Israel itu, diselamatkan. Apa kata Rahab kepada pengintai itu? Jikalau nanti Tuhanmu menyerahkan daerah kami di tanganmu, ingatlah saya, ingat keluarga, ingat orang tua. Ini iman Bapak Ibu Saudara. Maka pada waktu Tuhan serahkan Yeriko, Yosua mengatakan, mana Rahab? Selamatkan dia, keluarganya, familinya, selamatkan. Karena apa? Iman Rahablah yang menyelamatkan dia, bukan perkataan, tapi perbuatan. Seandainya orang Yeriko tahu Rahab menyimpan pengintai bangsa Israel itu, dibunuh dia. Tapi risikonya ada, di balik risiko ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jadi iman itu bukan perkataan saja, tapi perbuatan kita. Ya, terus iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita berkata beriman kayak perbuatan kita sama Tuhan, sama sesama manusia, nggak ada iman yang mati, iman yang kosong di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat perbuatan kita dan iman kita, sesuai nggak imannya dengan perbuatan kita. Ya, itu yang perlu dilihat. Baru iman tanpa perbuatan kosong. Ya, kalau kita berbuatan kosong, hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kosong, membual namanya, kosong, nggak bermanfaat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teruskan, apa itu perbuatan? Ya, kadang-kadang kita berbuat, kita berpikir bahwa kita sudah berbuat, padahal kita belum berbuat sama Tuhan. Ya kan? Banyak orang seperti itu, saya sudah berbuat, tapi padahal kan kata kita berbuat dia. Perbuatan berbicara kehidupan sehari-hari yang bertindak sesuai iman dan firman Tuhan. Jika engkau hari ini mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau akan berhasil. Yesus 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi firman itu perlu direnungkan siang malam. Mau tidur, mau pergi, renungkan firman Tuhan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, nggak rugi. Supaya engkau bertindak hati-hati, itu perbuatan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, bertindak hati-hati, maka perjalanan hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan bagi saudara saya. Ya, teruskan, perbuatan harus disertai dengan perbuatan, dengan pertobatan. Perbuatan harus disertai dengan pertobatan. Ya,
Jadi kalau tak bertobat dia nggak ada artinya. Contoh Sakeus, orang kaya, pemungut cukai. Lukas 19 ayat 10. Datang Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, wah, setengah dari miliknya, baru ketemu dengan Tuhan Yesus, setengah dari harta saya akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 40 kali lipat. Ini perbuatan. Dia lihat Yesus, dia bertobat, dia berikan hartanya kepada orang miskin, dan jika dia berbuat jahat, dikembalikan 4 kali lipat. Ini perbuatan. Maka kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya jemaat semua beriman tapi juga berbuat. Tidak hanya perkataan. Bagi pelayan, bagi pengurus gereja, bagi jemaat semuanya, iman itu harus disertai dengan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau Tuhan katakan, contohnya, engkau beriman, berapa kali kau seminggu beribadah, muji saya? Gak ada Tuhan, mati iman. Berarti kau gak berbuat sama Tuhan. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Itu harus kita lakukan. Maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam